Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Ya, kembali lagi di sini bersama Ibu Rahma. Ibu di sini akan memberikan materi kepada kalian. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, sebelum kita memulai materi, agar kita lebih semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. 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 Ya, bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah semangat? Ya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran ketiga. Ya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan mengamati iklan, siswa dapat menyebutkan informasi yang terdapat dari iklan media cetak atau elektronik dengan benar. 2. Melalui kegiatan membaca iklan, siswa dapat menuliskan unsur-unsur dalam sebuah iklan dengan benar. 3. Melalui penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi keragaman sosial, budaya, masyarakat dengan benar. 4. Melalui tayangan video tentang keragaman sosial budaya, siswa dapat mendeskripsikan keragaman sosial budaya di tempat tinggal dengan benar. 5. Melalui penjelasan guru tentang interaksi manusia dengan lingkungan, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dengan tepat. 6. Melalui observasi di lingkungan sekitar, siswa dapat menganalisis interaksi manusia dengan lingkungan tempat tinggal dengan tepat. Pada pagi hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Anak-anak, sekarang Ibu mau tanya, pada pagi hari ini apakah anak-anak sudah sarapan semua? Ya, sarapan sama apa anak-anak? Sarapan, ada yang sarapan dengan nasi goreng, ada yang sarapan dengan telur mata sapi, ada yang sarapan dengan sayuran. Iya, itu merupakan makanan sehat. Bagus anak-anak. Ya, subbahasan yang kita akan bahas pada pagi ini adalah kita akan belajar tentang unsur-unsur iklan. Yang kedua, kita akan membahas interaksi sosial. Yang ketiga, kita akan membahas tentang keragaman sosial budaya dalam masyarakat. Siti, Udin, dan Lani masih membicarakan sistem pencernaan manusia. Mereka senang membicarakan tentang proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh. Anak-anak, simaklah percakapan mereka. Siti berkata, "Bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din?" Udin menjawab, "Tenang Siti, hari ini aku membawa makanan sehat loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur." Siti, "Wah, kedengarannya enak, Din." Lani, "Iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia?" Udin berkata, "Masih. Makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi kemudian." Siti berkata kembali, "Makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung." Lani berkata, "Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan dan kemudian diserap oleh apa?" Udin menjawab, "Usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan, Lan." Siti berkata, "Selanjutnya,
Makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Udin berkata, "Aku lupa. Apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya?" Lani menjawab, "Usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan, Din. Kemudian, makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang." Siti berkata, "Jangan lupa, makan makanan yang sehat ya teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga." Anak-anak, ayo kita bersama-sama membaca teks tentang makanan pokok. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital perannya bagi kendaraan bermotor. Makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Ya, anak-anak, setelah kita membaca teks tentang makanan pokok, kita dapat mengetahui bahwa dalam pemenuhan kebutuhan pangan, manusia tidak bekerja sendiri. Ya, manusia melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya. Anak-anak, tahukah kalian apa itu interaksi sosial? Ya, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Anak-anak, interaksi sosial sangat amat diperlukan dalam kehidupan kita karena individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi manusia dengan lingkungannya. Contohnya seperti rawa, sungai, seperti tadi sawah dan lain sebagainya merupakan contoh lingkungan alam. Anak-anak, ternyata menarik untuk dicermati bahwa terdapat hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Dalam kegiatan yang ada di rumah, kita selalu melakukan interaksi lingkungan hidup maupun interaksi sosial. Interaksi yang dilakukan seperti gotong royong membangun jalan di kampung. Terdapat interaksi sosial yang terjadi, yaitu interaksi sosial antara warga masyarakat yang ikut bergotong royong membangun jalan. Setelah itu, terdapat interaksi lingkungan hidup, yaitu interaksi manusia dengan tanah yang digunakan untuk membangun jalan. Ya, interaksi yang sering kalian lakukan seperti kegiatan menyiram tanaman di rumah. Ya, itu terdapat interaksi sosial. Pada gambar di bawah itu terdapat ada anak yang sedang menyiram tanaman. Ya, terdapat kegiatan interaksi sosial antar teman seperti itu. Lalu, interaksi terhadap lingkungan hidup yaitu interaksi manusia dengan tanaman. Ya, anak-anak, amati gambar yang terdapat di papan tulis. Ya, gambar tersebut menggambarkan orang yang sedang kerja bakti membersihkan lingkungan desa. Anak-anak lalu amati apa saja perbedaan yang terdapat pada gambar tersebut. Ya, di gambar tersebut terdapat ada anak laki-laki, anak perempuan, bapak-bapak, dan ibu-ibu.
Individu satu dengan individu lain ketika berinteraksi memiliki perbedaan. Perbedaan itu meliputi usia, jenis kelamin, perempuan dan laki-laki, jenis pekerjaan, latar belakang budaya, dan agama. Latar belakang budaya itu seperti satu orang dengan satu orang lain mungkin berbeda latar belakang budayanya. Ada yang latar belakang budayanya Jawa, Sunda, Madura, dan lain sebagainya. Anak-anak, ternyata terdapat kegiatan yang dapat mendukung keberagaman sosial dan budaya masyarakat. Ya, contohnya seperti melestarikan sikap saling hormat-menghormati. Ya, ketika kita sedang berbicara dengan orang tua, kita harus memakai bahasa yang santun. Setelah itu, kita dapat mempelajari tarian daerah dan tidak mempelajari tarian dari luar negeri. Nah, tari-tarian daerah ini seperti apa saja? Seperti tari walet, tari jaipong, dan lain sebagainya. Setelah itu, dapat mencintai produk-produk dalam negeri. Produk-produk dalam negeri tidak kalah kualitasnya dengan produk luar negeri. Setelah itu, saling menghargai pendapat satu sama lain. Menghargai pendapat itu sangat diperlukan. Setelah itu, kita dapat menjunjung tinggi sikap toleransi antar suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Anak-anak, negara kita ini adalah negara kepulauan yang banyak sekali keragaman budaya. Maka dari itu kita harus bersikap toleransi dan tidak boleh membeda-bedakan. Pengertian iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai tujuan kita. Ciri-ciri bahasa pada iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Anak-anak, ayo kita mengenal unsur-unsur iklan. Ada beberapa bagian atau unsur yang harus diperhatikan ketika membuat iklan agar iklan tersebut efektif dan dapat menarik perhatian masyarakat. Masih ingatkah kalian dengan unsur-unsur dalam sebuah iklan? Yang pertama ada attention, perhatian. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Yang kedua, interest atau minat. Setelah mendapatkan perhatian, maka harus ditingkatkan akan menjadi minat, sehingga timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Yang ketiga, desire atau keinginan. Suatu cara untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen. Yang keempat, conviction atau rasa percaya. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, maka sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Yang terakhir ada action atau tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Yang selanjutnya, ayo kita menentukan isi iklan di media cetak. Untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Isi iklan biasanya ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Perhatikan contoh iklan berikut. Ada beberapa bagian atau unsur yang harus diperhatikan ketika membuat iklan agar iklan tersebut efektif dan dapat menarik perhatian.
Sebuah iklan terdiri atas 1. Judul, 2. Subjudul, 3. Isi, 4. Komposisi warna, 5. Gambar yang menarik, 6. Nama dan alamat yang dapat dihubungi. Ya, setelah itu anak-anak mengerjakan soal evaluasi. Ya, anak-anak, kalau anak-anak ada yang tidak paham tentang penjelasan ibu, anak-anak bisa bertanya kepada ibu melalui WhatsApp group atau nanti bisa baca kepada ibu di WA. Ya anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang apa saja ya? Ya, kita tadi sudah belajar tentang interaksi sosial. Ya, interaksi sosial antar manusia dengan lingkungannya. Setelah itu kita belajar tentang unsur-unsur iklan. Setelah itu kita belajar tentang keragaman sosial dan budaya. Anak-anak perlu diketahui bahwa kita harus saling menghormati karena di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang berlatar budaya yang berbeda, dari jenis kelamin yang berbeda, agama, suku, jenis kulit, ada jenis kulit yang putih, sawo matang. Kita tidak boleh menghina, tetapi harus saling menghargai. Ya. Untuk anak-anak yang nilainya masih di bawah KKM, nanti ibu akan mengadakan remedial. Kalau nanti yang tidak melakukan remedial, nanti ibu akan memberikan pengayaan. Ya, sebelum pembelajaran ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, ibu akhiri. Bila